Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 6 Indonesia, 6 Cirebon, dan 6 Jawa Barat yang taat, hebat, juara. Ya, semoga kalian memang menjadi pribadi-pribadi yang taat, hebat, juara. Ya, masuk ke tema yang ketujuh ya. Kita baru nih tema yang ketujuh itu kepemimpinan ya. Nah, di sini di awalnya adalah ada gambar presiden-presiden negara Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Nah, hari ini Ibu tidak membahas tentang presiden-presiden ya, tapi di pelajaran IPA ini Ibu akan membahas masih tentang pubertas ya. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah siswa bisa membandingkan perubahan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan perilaku dan sikap pada masa pubertas. Yang ketiga, siswa bisa menjelaskan hal-hal positif yang dilakukan pada masa pubertas. Lanjut ya. Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali bagaimana perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Sebenarnya ini sudah waktu di tema yang ke-6, tapi kita akan bahas lagi ya. Jadi sebelum itu artinya ketika masih anak-anak. Kemudian saat pubertas berarti sedang remaja atau istilahnya akil baligh ya. Nah, kemudian yang ketiganya setelah berarti sudah masa dewasa. Oke, masa anak-anak Ibu ulang kembali. Ini terjadi saat usia 5 sampai 12 tahun. Nah, apa yang terjadi pada masa anak-anak ini? Yaitu terjadi penambahan tinggi dan berat badan ya. Kemudian pada masa ini juga terjadi perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mental ya. Ini pada masa anak-anak. Jadi belum tumbuh jakun ya, belum kemudian tumbuh rambut sekitar daerah tertentu. Kemudian kalau perempuan misalnya adanya payudara itu belum ada karena masih masa anak-anak. Selanjutnya yaitu pada masa remaja. Nah, di sini ya, masa pubertas ini atau nanti sering dikenal dengan masa remaja atau dikenal lagi dengan akil baligh itu merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, kemudian biasanya ini dimulai usia 8 hingga 10 tahun dan berakhir pada usia 15 hingga 16 tahun. Jadi sudah mulai dari rentangnya 8 sampai 16 tahun ya. Ini adalah masa remaja atau sering disebut dengan masa pubertas. Nah, anak laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Nah, ciri-cirinya masih ingat kan ya? Jadi misalnya kalau laki-laki dia akan tumbuh jakun, tumbuh kumis, kemudian dada terlihat bidang ya. Kemudian dia sudah mengalami mimpi basah, itu adalah masa remaja laki-laki. Nah, kalau perempuannya apa? Nah, kalau perempuannya biasanya sudah mengalami menstruasi, kemudian pinggulnya membesar, kemudian mulai munculnya payudara ya, payudaranya itu mulai membesar. Nah, itu ciri-ciri pada remaja perempuan ya. Apakah kalian sudah mengalami? Nah, sudah ya kemarin ya, sudah dikerjakan tugas-tugasnya. Ada yang sudah mengalami, ada juga yang belum, tapi nanti akan mengalami semua masa ini. Selanjutnya adalah masa dewasa. Nah, setelah terlewati masa remaja, maka ada masa dewasa. Nah, setelah masa remaja ini, setelah masa dewasa ini, pertumbuhan dan perkembangan fisik sudah terjadi secara maksimal ya. Jadi sudah maksimal nih tumbuh dan berkembangnya. Nah, setelah dewasa biasanya manusia sudah memiliki kematangan berpikir sehingga dapat berkeluarga. Jadi sudah lewat ya masa-masa pubertasnya, ini sudah dewasa, sudah mulai berpikir matang, sudah kemudian tidak lagi kekanak-kanakan, kemudian sudah memikirkan ingin berkeluarga gitu ya.
Nah, inilah disebutnya dengan masa dewasa. Jelas ya? Jadi ada masa sebelum, saat, dan setelah masa pubertas ya. Selanjutnya adalah perilaku dan sikap pada masa pubertas. Nah, ini ya, di rentang 8 sampai 16 tahun ini nanti mulailah mengalami yang namanya masa pubertas, laki-laki ataupun perempuan ya. Laki-laki nanti biasa ditandai dengan adanya mimpi basah, dengan perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi. Berarti sudah mulai reproduksinya itu sudah mulai bekerja. Nah, beberapa perubahan perilaku dan sikap pada masa pubertas ya, masih ingat kan ya? Ibu ulang kembali nih, ini hanya mengulang sebenarnya ya. Jadi diingatkan kembali, ketika kalian sudah mengalami yang namanya masa pubertas, artinya sudah remaja, sudah akil balik nih, semuanya itu sudah ditanggung oleh sendiri. Makanya kebersihan, kemudian apa yang kita lakukan, interaksi kita dengan Allah, dengan manusia, itu sudah kita sendiri yang menentukan. Nah, nanti yang pertama adalah menjaga kesehatan dan kebersihan diri ya. Jadi saat pubertas itu kulit memproduksi minyak lebih banyak dari biasanya. Oleh karena itu, rajin menjaga kebersihan merupakan cara untuk menghindari timbulnya jerawat ya. Jadi sekali lagi, adanya perubahan-perubahan ini mungkin ada yang merasa nyaman, ada yang tidak nyaman ya. Yang namanya perubahan, nanti yang awalnya itu kurang nyaman maka akan menjadi lebih nyaman. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan pakaian yang menyerap keringat ya. Nah, pakaian berbahan katun dan menyerap keringat dapat mencegah bau badan karena keringat yang berlebih saat pubertas ini ya. Jadi harus pilih-pilih baju nih, bajunya yang kiranya ketika keringat kita berlebih pakai baju apa. Nah, ini yang paling cocok biasanya adalah bahan yang berkain katun ya. Selanjutnya yang ketiga, nah ini memilih teman yang baik. Sekali lagi ibu ingatkan di sini, memilih teman yang baik. Kalau pelan itu kita tidak boleh memilih-milih teman. Nah, di sini memilih temannya dalam hal yang positif ya. Ketika teman itu kemudian berbeda suku, bahasa, itu tidak apa-apa. Tapi yang jelas teman yang baik ini adalah teman yang membawa kita ke arah kebaikan ya. Maksud di sini memilih teman itu seperti itu. Jangan takut kehilangan teman jika ia cenderung mengajak melakukan hal yang tidak baik ya. Disinilah perlunya kita memilih teman ya. Selanjutnya adalah yang keempat, mulai mandiri untuk melakukan hal tertentu. Nah, ini masa pubertas adalah masa peralihan seorang anak-anak menuju dewasa. Maka pada masa ini remaja diharapkan bisa mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tentunya di sini mulailah kalian dengan membantu orang tua ya, bisa mencuci pakaian sendiri, mencuci alat-alat makan sendiri, mencuci sepatu sendiri. Itu mulai belajar karena kalian sudah menginjak masa remaja ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi rasa ingin tahu yang besar membuat remaja itu senang mencari pengetahuan baru. Oleh karena itu, mintalah bimbingan orang tua atau orang dewasa untuk memilah informasi dan pengetahuan yang baik untuk masa depan. Jangan kemudian mentah-mentah kita sudah mengalami masa remaja kemudian semua serba sendiri. Tidak juga, ada hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan ke orang tua atau ke orang yang lebih dewasa, maka tanyakanlah ya. Nah, sekarang apa saja hal positif yang dilakukan pada masa pubertas? Nah, setelah mengalami masa pubertas ini hal-hal positifnya ya. Hati-hati ya, silakan disimak. Remaja merupakan contoh generasi muda. Sudah seharusnya melakukan hal-hal positif dan bermanfaat. Pada masa pubertas, remaja akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun sikap dan perilaku. Remaja juga biasanya akan lebih aktif sehingga akan muncul berbagai masalah baru, misalnya jerawat, bau badan, kemudian
kemudian badan mudah berkeringat, emosi yang tidak stabil dan salah dalam pergaulan ini ya, yang terkadang itu salah pilih nih anak-anak remaja. Ibu lanjutkan, ini ya, mengulang kembali sebenarnya dari awal, melakukan pola hidup sehat ya, sudah ya waktu itu ya, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga teratur, itu sangat dibutuhkan ketika baru mengalami masa pubertas ini ya, rentang 8 sampai 16 tahun. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh ya, awas nih. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mandi 2 kali sehari, memakai pakaian yang bersih dan menyerap keringat, kemudian mencuci muka dengan teratur ya. Jadi pakaian dalam pun juga awas nih, sudah mulai ya dijaga kebersihannya karena sudah mengalami masa pubertas ini. Lanjut lagi, yang ketiga adalah bentengi diri dengan ilmu agama ya. Ini perlu sekali nih, karena ketika kita bergaul dan ketika masa remaja dengan emosi yang tidak stabil ini, maka banyak hal yang akan dan ingin dilakukan. Maka cara ini harus dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama dan tentunya berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat adalah memilih teman yang baik ya, itu ya. Jadi hati-hati nih. Masih ingat kan ya, kalau kita berteman dengan pedagang atau pemilik minyak wangi, maka kita akan mendapatkan wanginya ya. Kemudian kalau kita berteman dengan pandai besi ya, itu maka kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan baunya. Jadi ada berteman dengan, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak sedap. Nah itu ya, ketika tadi dengan pandai besi ya, atau tadi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi ya, minimal kita dapat wanginya. Nah artinya di sini dari hadis ini tadi ya, kita harus memilih-milih teman. Nah memilih temannya itu seperti ini, dia membawa kebaikan atau tidak buat kita ya. Jauhi teman yang ketika membuat kita menjadi lebih buruk ya, lebih buruk di hadapan Allah atau lebih buruk di hadapan orang lain. Terakhir, dari hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya atau diminta pertanggungjawaban tentang 5 perkara. Dia akan ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Ya, jadi bagaimana kemudian masa muda ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena nanti setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, itu ya anak-anak ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kenapa dikaitkan dengan agama? Karena mau tidak mau kita itu punya aturan-aturannya bersumber dari agama kita, yaitu agama Islam. Ya, terima kasih, tetap semangat sehat, jangan lupa selalu menjaga jarak, kemudian memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.